Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot kembali menyapa Anda, tentunya dengan berita-berita terbaru seputar Liga 1. Bursa transfer sebentar lagi akan ditutup, guys. Nah, ini semakin ramai nih klub-klub mendatangkan dan melepas pemain. Nah, ada siapa saja sih yang udah bergabung dengan klub-klub di akhir-akhir ini? Mari kita cari tahu sama-sama. Tapi ya seperti biasalah, seperti sebelum kita simak semua videonya, saya mohon dukungannya untuk channel ini. Dari manapun kalian silahkan dukung channel ini ya, agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita dan kualitas video yang jauh lebih baik lagi, yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya gampang, dengan klik subscribe aja, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share dan tuh video ini ke seluruh media sosial kalian punya, oke? Agar semua orang tahu video ini ada, channel ini ada, dan bisa terus berkembang lagi, oke? Dan inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Dalam laga Persib kontra Persita, setidaknya ada 4 pemain Persib yang tak ada dalam line up, bahkan tak ada di bangku cadangan, terlepas dari Victor dan Ezra. 4 pemain ini adalah Imade Wirawan, Puja Abdillah, Deddy Gusnandar, dan Erwin Ramdhani. Jika Made dan Puja memang tengah masalah pemulihan, namun kemana Deddy dan Erwin? Apakah cedera? Padahal sebelum laga, Rene Albert memastikan seluruh pemain bisa tampil kecuali Ezra dan Victor. Lalu apakah Deddy dan Erwin tiba-tiba cedera atau sedang menego dengan klub lain? Sejauh ini kami belum dapatkan berita tentang ini. Jika kalian ada yang tahu, silahkan beri komentar ya di bawah. Sementara itu, meski menang di laga awal seri keempat, pelatih Robert Rene Albert justru dapat teguran dan kritikan pedas dari Boboto. Boboto menilai Rene Albert minim taktik, pemain Persib masih sama, monoton, bahkan melawan tim sekelas Persita atau Persik Kediri saja, Persib keteteran. Para Boboto memberi kesempatan hingga akhir musim. Jika di akhir musim tak jadi juara, maka para Boboto akan nekat memaksa manajemen untuk segera mendepak Rene Albert. Kabarnya Boboto menginginkan Luis Mia untuk menggantikan Rene Albert di Persib. Sebenarnya Bobotoh menginginkan Mario Gomez, namun Gomez sudah melatih di Argentina, jadi ya pengalihannya kepada Luis Mia. Rene Albert sendiri menyampaikan pembelaannya. Ia mengakui permainan anak asuhnya jauh dari harapan. Ia mengatakan telah menemukan titik lemah Persib. Menurutnya para pemain terlalu cepat melambungkan bola ke depan, bukan bermain pendek dari kaki ke kaki. Hal ini bukanlah strategi Rene Albert sebelum laga. Rene Albert menilai para pemain terlalu tergesa-gesa sehingga mudah kehilangan bola. Namun, jika kami melihat, faktor utama adalah stamina. Para pemain Persib staminanya kacau. Di babak kedua, hanya beberapa pemain saja yang terlihat masih segar, seperti Hen, Febri, dan Klok. Sisanya seperti kehilangan tenaga. Apalagi Ardi Idrus, berkali-kali Jupe emosi karena Ardi sering telat turun usai menyerang. Di laga selanjutnya kontra Bali United, Rene Albert pun harus memutar otak untuk menutupi lubang ini. Apalagi 2 pemain dipastikan absen, yakni Ahmad Juprianto dan Ardi Idrus. Mau tak mau Rene Albert harus memasang Victor Igbonepo yang notabene baru tiba dari Singapura. Sementara posisi Ardi Idrus masih aman karena ada Bayu Fikri dan Zalnando di posisi ini. Baru-baru ini, publik sepak bola Bandung dibuat heboh postingan Instastory Teddy Cahyono yang mengunggah pemain asing memakai jersey Persib bernomor punggung 2 bernama Singleton. Banyak yang mengira Singleton ini adalah pemain Persib dan akan menggantikan Nick Kuipers. Faktanya memang benar, Singleton adalah pemain baru Persib, namun bukan untuk menggantikan Nick Kuipers. Namun ia adalah David Singleton. David Singleton adalah pemain basket asal Inggris yang musim ini dikontrak Prawira Bandung, yakni klub bola basket milik Persib. Singleton didatangkan dari klub KAI Bima Prakasa Jogja. Hahaha, jangan baper ya, dia pemain basket loh, bukan pemain bola. Dari Persipura, Ramiro Vergonzi akhirnya diresmikan oleh Persipura sebagai pemain asing baru Persipura. Penyerang asal Brasil ini akan dikontrak selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan.
Kini Persipura telah memiliki 4 pemain asing. Kita tunggu apakah Zahran Kangar kemungkinan akan direkrut. Bali United berhasil mendatangkan 2 pemain baru. Dua-duanya adalah bek sayap dan dua-duanya juga dari Persis Solo. Mereka adalah Abduh Lestaluhu dan Eki Taufik. Datangnya 2 pemain ini semakin menambah persaingan di posisi ini. Pasalnya di Bali United ada beberapa pemain di posisi ini seperti Michael Ora, Ricky Fajrin, Andika Ramadhani, Gavin Kwan, Dias Angga, dan Agus. Gavin Kwan sendiri masih aman usai diperpanjang kontrak. Lalu bagaimana dengan lain? Siapakah yang akan tersingkir? Persik Kediri akhirnya melepas juga gelandang timnas Indonesia Ahmad Agung kembali ke Bali United. Ini adalah barter antara M. Taufik dan Fahmi Alayubi yang sebelumnya dipinjamkan ke Persik Kediri. Sementara untuk pemain asing masih tanda tanya. Namun baru-baru ini pelatih Javier Roca membocorkan sedikit inisial pemain ini. Menurut Javier Roca, pemain ini berinisial AW. Jelas hal ini langsung tertuju pada Arin William asal Australia yang saat ini menganggur tak punya klub. Persebaya akhirnya meresmikan penyerang barunya yakni Arsenio Valverde. Penyerang asal Brasil ini akan dikontrak hingga akhir musim dengan opsi perpanjangan. Jika memuaskan, kabarnya Valverde akan jalani debut di Persebaya saat menghadapi Persikabo pada Senin 10 Januari ini. PSIS Semarang resmi melepas pemain andalannya Pratama Arhan untuk bermain di luar negeri. Perpisahan ini rencananya akan dilakukan saat nanti PSIS menghadapi Persiraja pada Rabu 12 Januari. Kabarnya Arhan akan mengikuti jejak Asnawi main di Liga Korea, namun klubnya berbeda, yakni kabarnya Arhan akan bermain di klub Daejeon City di Liga 2 Korea. Di sisi lain, PSS pun resmi mendatangkan Benny Wahyudi dari PSIM Jogja. Bayangkara FC resmi memperkenalkan Melvin Platje sebagai rekrutan asing barunya. Platje diperkenalkan di akun Instagram Bayangkara FC. Di Bayangkara, Platje akan dikontrak hingga akhir musim dengan opsi perpanjangan. Persija Jakarta dikabarkan belum bisa memakai jasa makan Konate untuk 1 bulan ke depan. Hal ini diketahui lantaran Konate belum melengkapi izin kerja dari Depnaker Indonesia. Selain itu, Konate pun belum membuat kartu izin sementara atau KITAS. Biasanya birokrasi Indonesia itu kalau orang biasa atau orang warga sipil biasa seperti kita ngurus seperti ini tuh bisa lama. Ini faktanya bisa berbulan-bulan. Tapi beda jika uang yang berbicara. Cuma 2 hari udah kelar. Konate udah bisa main lagi. Bener kan? Supaya dipercaya Indonesia. PSS Sleman kembali menambah 2 amunisi baru dan dua-duanya berasal dari Persis Solo. Mereka adalah M. Kanu dan Rivaldi Bowo. Inilah gebrakan Raffi Ahmad sebagai pemilik Rans Cilegon FC untuk menghadapi kompetisi Liga 1 musim depan. Sultan Andara ini rela kerja keras memburu sejumlah pemain bintang untuk Rans musim depan. Bahkan tak tanggung-tanggung, bintang-bintang Eropa pun kabarnya sudah dihubungi Raffi Ahmad. Kabarnya Mesut Ozil sudah setuju gabung dengan Rans Cilegon FC musim depan. Hal ini disampaikan langsung oleh Raffi Ahmad. Selain Ozil, penyerang sayap Belanda Arjen Robben pun dikabarkan sudah kontak-kontakan dengan Raffi Ahmad. Kita udah telepon-teleponan dan alhamdulillah ya mereka mau. Ozil kita pasti dapatkan dan satu lagi Robben juga akan nyusul, ujar Raffi Ahmad. Oke, itulah tadi Rio Hotspot untuk edisi kali ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Kita bangun sama-sama channel ini agar jauh lebih baik lagi. Oke? Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot.